Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya? Ada haleluya pagi hari ini? Bagi yang ada di onsite bahkan yang online, saya percaya kalau kita ada semua karena kasih kemurahan Tuhan, amin. Pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, hati kita, penyembahan kita, karena Dia sangat terbaik dalam hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, supaya biar kita memberikan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mau buka hati kita merindukan kasih setia Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau ada kekuatan baru, ada sukacita Tuhan, dan ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku dan memegangkanmu. Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan setiap kami ya Bapa. Haleluya. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan
Tuhan. Lebih dari hidup kami Tuhan. Oh, kami mau bermegah Tuhan. Oh, kami mau bermegah sebab Engkau baik. Dan ku pandang Kau di tempatku. Oh, kami terkagum Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib, penyertaan-Mu, pembelaanmu. Oh, lebih dari hidup Tuhan. Bibir kami mau tetap bermegah sebab Yesus baik. Engkau baik, Engkau baik. Dan ku pandang Kau di tempat. Mata kami hanya mau tertuju kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekuatan kami, sukacita kami, pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Sekali lagi, biar kita mau memandang Yesus satu-satunya. Dan ku pandang Kau di tempat. Kami terkagum Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Yesus. Setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan membanggakanmu. Dengan iman katakan kasih-Mu, kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Sekali lagi sebab kasih-Mu, setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Kami adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Sungguh Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, kekuatan kami, pengharapan kami Tuhan. Kami menyembah Allah yang setia dan benar. Terima kasih Yesus. Kami siap mau memuji dan menyembah Engkau di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara mau bersuka karena kasih setianya Tuhan? Mari kita mau beri salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Salam. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Oh, we are so blessed because we are so loved by God. Thank you Jesus. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Katakan Dia yang terhebat, karena Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak. Sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Haleluya.
selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu Tuhan, hidupku milikmu. Sekali lagi nyatakan, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Katakan dengan iman, hidup kita milik Tuhan, hidupku milikmu. Allah yang setia dan benar. Dengan iman katakan, tak pernah tinggalkanku. Dia selalu ada bagi kita. Amin. Yesus, Kau sembahkan kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Sekali lagi katakan, Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sembahkan kekuatan, kami mau hidup, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang setia dan benar. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Kau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Tidak pernah sekalipun kami ditinggalkan dan dibiarkannya sendiri. Hanya bersama dengan Engkau kami mampu Tuhan menghadapi setiap ujian-ujian yang ada. Dan kami percaya kemenangan akan menjadi bagian kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, selalu kita melihat kasih setia Tuhan. Selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Engkau mendengar
mau katakan kepada Tuhan, bersamamu ya Tuhan kami sanggup Tuhan. Haleluya. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Haleluya. Bersamamu ya Tuhan aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Amin Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Yesus. Haleluya. Oh haleluya, Kaulah kuat kami Tuhan. Haleluya. Dengan sayap kasih-Mu Tuhan kami diberikan kemampuan berjalan bersama-Mu. Yesus, Yesus, Kaulah sukacita kami, Kaulah kuat kami Tuhan, hanya bersama-Mu. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Hanya bersama-Mu Tuhan. Tak pernah kami dibiarkannya sendiri ya Tuhan. Ketika kami tidak mampu Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Thank you Jesus. Engkau baik, Engkau baik. Bersamamu ya Tuhan, hanya bersama-Mu kami sanggup Tuhan. Dengan sayap kasih-Mu, sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Dia hadir bersama kita, sama-sama katakan, bersamamu ya Tuhan. Bagi setiap kami yang sudah tidak mampu berjalan Tuhan, kami percaya hanya kekuatan kasih-Mu Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih yang sanggup mengangkat kami Tuhan, bawa kami terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu kami kuat Tuhan, bersama-Mu kami menang Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan kami sanggup Tuhan, kami sanggup Tuhan. Amin, amin, amin. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku
Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bersama Dia kita pasti menang. Bersama Tuhan kita ada kemenangan, ada kekuatan, ada pengharapan, dan ada sukacita. Dan firman-Mu yang akan melengkapi untuk memberikan kami kekuatan, memberikan semangat, memberikan jalan keluar. Dan kami tidak akan dikalahkan oleh masalah. Karena Yesus lebih besar dari pergumulan kami. Yesus lebih besar dari setiap permasalahan kami. Dan kami buka hati buat firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Engkau yang akan memakai, mengurapi, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan mau menerima firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Onesimus Sutanto. Shalom, selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Lagu terakhir ini sangat memberkati khususnya saya ya. Tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, saya nggak ada berdiri di sini, saudara. Saya nggak mungkin ada sampai saat ini. Karena hanya kekuatan, kemurahan Tuhan ya. Saya bersama dengan istri Evelyn boleh ada sampai hari ini karena Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, saudara, jujur saya mungkin udah nggak gereja lagi. Jujur mungkin saya udah keluar di sana. Karena begitu banyaknya masalah, tantangan yang sebagai manusia yang saya lewati itu secara manusia pribadi saya nggak kuat. Secara manusia jasmani saya lemah. Saya nggak bisa, I cannot handle the problem, the trial, the challenges in my life with my own strength. I will be failed. Saya akan gagal. Tapi lagu yang kita nyanyikan, with God, bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Bersama dengan Tuhan kita mampu berjalan. Bersama dengan Tuhan kita mampu melewati masalah. Bersama dengan Tuhan kita mampu melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Amin. Kok nggak ada suaranya ya? Amin. Everything that you face right now, with God you are able. Amen. With God you will be able to become a winner. Amen. Mungkin sekarang saudara nggak melihat hal itu. You might not see yourself become the winner, the victorious. The victor. You might not see yourself at this moment. Mungkin saudara belum melihat hal itu. But believe, percaya, bersama dengan Tuhan kita mampu. Amin. Seperti lagu yang kita nyanyikan, bersama dengan Tuhan kita mampu, saudara. Bukan kata lagu bukan bersama dengan kekuatan saya, bukan dengan kekuatan saya mampu. Tidak. Bersama dengan Tuhan kita mampu. Nggak kerasa ini udah sampai bulan Agustus ya. Saudara, flashback everything that you've been through from the January until this moment in your life. How good God is in your life. Many things happen probably in your life. Many trial challenges happen.
but you are still here. You can still the word of God. You can still listen, sit here. That's the blessings. Amen. A lot of people out there cannot have the chance like you right now. Tidak mendapatkan kesempatan sama seperti saudara untuk mendengarkan. Mungkin mereka terbaring di rumah sakit. Udah nafasnya tinggal satu-satu. Mungkin mereka tinggal menunggu waktunya. Mereka memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman, untuk mendapatkan apa? Kekuatan. Saudara yang ada pada saat hari ini maupun onsite, walaupun online, ataupun melihat siaran ulang nanti. Jika saudara masih bisa diberikan kesempatan mendengarkan firman pada sampai saat detik ini, saudara sangat diberkati. Karena apa? Karena di dalam firman, in the word of God that we can get strength. Amin. Dalam firman kita mendapatkan kekuatan. Saudara mungkin banyak membaca buku, banyak membaca hal-hal yang di luar sana, itu hanya untuk sementara. Kekuatan yang saudara dapatkan itu won't last long. But when you hear the word of God, when you listen the word of God, and when you do it, that strength will last forever. Amen. Kita mau belajar pada saat pagi hari ini di dalam 2 Korintus. 2 Korintus yang 5 ayat yang ke-7. 2 Corinthians 5 verse 7 said like this. So we live by faith, not by sight. Kita hidup oleh iman, tetapi bukan oleh apa saudara? Penglihatan. We live by faith, not by sight. Ini yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Banyak pada saat ini manusia yang hidup di zaman akhir ini penuh dengan apa? Ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Karena nggak ada sesuatu yang pasti, benar nggak? Nggak ada sesuatu yang certain. Everything is uncertain about the future. Masa depan nggak ada yang pasti, saudara nggak akan tahu tahun depan itu nanti bagaimana. Bulan depan bagaimana, hari ke depan bagaimana, no one knows. Bener nggak? Ada yang bisa tahu beberapa hari ke depan nanti gimana pastinya? Hidupmu bagaimana? No one knows, right? So in here, Apostle Paul want us to learn. We live by faith, not by sight. Because of what? Karena saudara, waktu saudara hanya melihat dengan mata saudara, when you only see with your physical eyes, is very limited. Like I said 3 weeks ago, my eyes only can see until here to that building in front of me. I cannot see what behind it. Saya nggak bisa melihat apa yang di belakang bangunan itu. Very limited. But God sees everything from the beginning until the end. He knows everything. He has planned for each of us. Amen. Tuhan melihat hal semua itu. In here, with faith, my friends, we can see through that building. Amen. Kita mampu melihat apa yang di belakang building itu dengan apa? Dengan iman. Waktu saudara hanya memakai kekuatan saudara punya pemikiran, it is impossible. Saudara selalu berpikir ini nggak mungkin. Karena apa? Situasi di sekeliling itu memang secara manusia nggak mungkin. I don't think I will be able to handle this. I don't think I will be able to finish the job, finish the test. I don't think I will be able to finish the school. I don't think I will be able to finish everything that given to me. Saudara selalu berpikir nggak mungkin. I don't think I can. I don't think I can. Why?
because you use your own mind, your own strength, your own physical eyes. You don't surrender to God that knows everything from the beginning to the end. Amen. You lean to your own power, you lean to your own strength, you lean to your own thinking. But the Bible said to surrender everything to Him. Amen. Surrender all to God, because that in 1 Peter 5 verse 7, He's the one who cares for you. He cares for us. Dia yang mengasihi kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. In here, back to the 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. By faith to who? Anyone can answer? To who? Cuma Tante Jenny yang ada sini ya. To who? Faith to God, to Jesus. Amen. Kita nggak bisa, pada saat ini kita belum bisa melihat Tuhan. Ada yang bisa lihat Tuhan at this moment? Kita belum bisa melihat Dia. Tetapi kita hoping, kita berharap, kita bersandar kepada Tuhan. That's faith is. In Hebrew 11 verse 1 said, faith is confidence in what we hope and assurance about what we do not see. Amen, guys. Kayaknya semua pada masih ngantuk ya. So faith is what we in here, confidence in what we hope and assurance, jaminan about what we cannot see. Sesuatu hal yang kita belum lihat, tetapi kita percaya kita akan mendapatkan hal itu. Melalui apa? Melalui iman. Dan di sini in Romans 10:17. Kalau saudara bisa buka Roma 10 Roma 10 ayat 17. Ini adalah suatu kekuatan di mana dikatakan jadi iman. Faith come from where? Dari mana? Iman datang dari mana, saudara? Pendengaran apa? Bukan dari gosip, bukan dari omongan orang. Faith come from the hearing. The hearing from what? From the word of God. Amen. If you just focus on what you see, or if you just focus on what you hear around you, that might bring you down. Akan membuat saudara lemah, akan membuat saudara nggak memiliki iman. Tapi kita belajar pada saat pagi hari ini dari Rasul Paulus untuk kita hidup oleh iman. Dan iman oleh siapa? Tuhan. Dan bagaimana kita mendapatkan iman itu dari mendengar firman. Dari bagaimana saudara mendengar firman, saudara datang beribadah. Ada orang yang datang, oh saya punya iman tapi saya nggak mau ke gereja. Dari mana dia mendapatkan itu? Bible said the faith comes from the hearing, and the hearing word of God. Saudara, kalau saudara baca dari, mungkin banyak yang udah dari sekolah minggu baca banyak begitu cerita dari Old Testament, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. One thing that I learned from those stories, dari Abraham, Yusuf, Daniel, David, many others people, they can through the struggle they facing because of what? They hearing. Mereka mendengar apa? Perintah Tuhan. Mereka mendengar kata-kata dari Tuhan. Dan mereka cuma nggak sampai stop di mendengar ya. Mereka nggak berhenti sampai di mendengar. Tapi mereka melakukan hal itu. Mereka melakukan firman itu. And what? At the end, they become the winner. Siapa sini yang mau menjadi pemenang? Raise your hands. Who want to become a winner? Okay, you listen the word of God and do it.
not just listen and not doing it. Saudara waktu mendengar firman, saudara cuma dengar aja every Sunday, every mungkin Monday, every other days you hear the word of God. Tapi saudara nggak lakukan, saudara hanya memuaskan, oh yang penting saya sudah dengar firman untuk menyenangkan hati. Seperti hal itu. Oh yang penting saya udah datang ke gereja dengar, tapi once you go out from the church, once you go out from this building, saudara nggak lakukan, itu nggak akan menjadi sesuatu kekuatan untuk hidupmu. Saudara kalau cuma menjadi pendengar ya, pendengar firman tapi nggak melakukan, what you will become like the Pharisee. Saudara akan menjadi seperti orang Farisi. You only judge other people. Oh hidupnya nggak baik. Oh hidupnya melakukan hal yang salah. Oh hidupnya nggak sesuai firman. But sometimes you don't see yourself. You only knows the word of God but you don't doing it. Saudara hanya mendengar firman, tapi firman itu waktu saudara nggak lakukan, saudara hanya menjadi penghakim. You only judge other people. Oh he's not good, she's not good. But yourself, you forget to do the word of God. Kita hidup oleh iman. Itu berarti kita harus melakukan every commandment, the word that God given to us. Amen. It's not easy. Melakukan firman itu nggak mudah, saudara. Khususnya pada saat saudara mau melakukan firman, I said many times. Saya berkata banyak kali hari Minggu. Pada saat saudara mau melakukan firman, saudara memakai kekuatan engkau sendiri. You use your own physical strength, you use your own mind, you use your own thinking. Oh, I think I can do this. Saya rasa saya mampu untuk melakukan hal firman ini. But you don't surrender to God. Engkau hanya melakukan untuk memuaskan hatimu. Oh, but you do not surrender to God. Saudara, pada saat saudara mau melakukan kebenaran firman, saudara harus belajar juga untuk berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan saudara kemampuan untuk melakukan firman. Amin. Bukan saudara pada saat saudara melakukan firman dengan kekuatanmu, saudara akan kecewa. Karena apa? Terlalu berat. Karena apa juga saudara? Karena manusia kita ini sangatlah lemah. Kita nggak mampu berjalan sama seperti lagu tadi, tanpa Tuhan. Kita mampu berjalan melewati segala tantangan ujian di depan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan saudara kemampuan. So live by faith, not by sight. You surrender to God. Amen. It's not easy. Karena apa? Karena many times hal itu bertentangan dengan hidupmu. Benar nggak? Pada saat saudara mau melakukan firman, bertentangan. Firman maunya saudara melakukan ini, saudara mau melakukan hal ini. The other way, the opposite. Benar nggak? Saudara mau melakukan hal yang baik, melakukan firman, tetapi dagingmu mau melakukan hal yang lain, yang jahat. That's why, live by faith. You learn how to surrender to God's plan in your life. Amen. When you try to use your own mind, thinking, your own strength, you will be failed. Saudara akan gagal. Dan Rasul Paulus berkata, janganlah hidup dengan apa yang ada di kelihatan. Karena apa? Yang kelihatan itu hanyalah temporary. Amen. What we see right now in this world is only temporary. Jabatanmu, pekerjaanmu, apapun hal itu yang kau lihat di depanmu pada saat itu hanyalah bersifat semuanya sementara. Jangan saudara bergantung pada hal itu. Jangan saudara bergantung pada pekerjaan, pada apapun hal itu. Jangan. Karena there is one time that everything will be taken. Semua akan diangkat, semuanya akan hilang. But one thing for sure that won't be taken. Apa?
the word of God. Amen. Firman Tuhan itu yang akan memberikan saudara kekuatan pada saat saudara kehilangan semuanya ya saudara. Pada saat saudara memiliki firman. Firman yang akan memberikan saudara kemampuan, ability to go over than what you thinking. Amen. Melebihi dari apa yang saudara bisa pikirkan. Pada flashback ya, kesaksian waktu tahun 2012, sekitar setahun setengah saya di sini, I lost my job. Saya kehilangan pekerjaan saya. And at the time, I only have very few little money left in the bank. Pada waktu itu I start to think and counting. With this balance left in my bank, I won't survive the next like 2 months. You know how I felt? I'm scared as a human. Secara manusia saya takut, saya gelisah. Tuhan bagaimana ini Tuhan? Saya nggak tahu mau minta orang tua, saya juga merasa kayak malu. Saya merasa at that time I feel like myself is a failure. Saya merasa gagal. Saya merasa pada saat itu saya juga sempat merasa kecewa sama Tuhan. Tuhan kok saya aktif padahal waktu itu saya rajin melayani. From the first time that I came here, I stay in this church, I play music starting. That time saya nggak pernah bolos waktu itu. Even waktu during snow, I don't have a vehicle at the time yet. Nggak punya mobil. Saya jalan beberapa blok ke gereja. And still, pekerjaan yang at the time I was thinking I will be there for longer time. Saya cuma bertahan selama 1,5 tahun. Saya dikeluarkan dari pekerjaan itu. Dan kurang lebih selama 3 bulan saudara, I only work part time. Jujur waktu itu kerjaan part time waktu itu saya nggak cukup untuk bayar rent aja sebulan, saya masih nombok. Bagaimana saya makan? It's very hard as a human. It felt like God left me. Sepertinya kayak Tuhan meninggalkan saya saudara. Tapi begitu baiknya Tuhan ya. Waktu pada saat saya merasa hal saya lemah, I remember Jeremiah 29:11. Let us read all together ya. Yeremia 29:11. Jeremiah 29:11. I want each of you to read and plant it in your heart. I will read it for you. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Amen. Saya diingatkan akan ayat ini, Yeremia 29:11. When I'm feeling down, I'm feeling like God left me, but His word remind me. He has a plan for each of us, and that's not plan for evil. Amen. And a hope. Pada waktu saat saya diingatkan akan hal itu, keadaan saya nggak baik, saudara. Keadaan saya bukan lagi di atas, saya masih di bawah.
But I tried surrender. God, if you bring me here, I know you have plan for me. I might not see it at the time. Waktu itu saya nggak melihat bagaimana saya akan ke depannya sampai saat ini. Saya nggak tahu. But I learned how to trust in God. Amen. Saya belajar untuk mempercayai firman. Saya belajar untuk bersandar pada Tuhan. Saudara, tanpa firman, saya katakan saya nggak mungkin ada pada saat sampai hari ini, saudara. I only can be here because of Him, because of His word strengthen me. His word give me strength to go through all the trials and challenges. Long short story, after 3 months, I got a job. Apa yang gak pernah pikir timbul dalam hati, saya lihat God prepares everything. Amen. To those who love Him. Barang siapa yang mengasihi Dia. Saya belajar akan hal itu. Makanya saya mau bagikan pada apa yang saya alami, saudara. Saya mau itu bisa terimplementasi pada hidupmu juga. Mungkin saudara mengalami hal yang saya alami pada waktu itu. Banyak ya, sekarang kalau mau belanja online gitu kita baca ngelihat apa? Review kan. Sebelum belanja barang ini, lihat reviewnya bagus nggak? Apa yang orang katakan. And today I want to review how good God is in my life. I want that happen to you too. Amen. Amen. What I've been through is not a fairy tale. That's a true story, based on true story that happened in my life. That God will never leave or forsake you. Amen. You might feel God left you, but no, He's always next to you. He's waiting for you to come back to Him. Amen. Whatever your trials, challenges, at this time, we learn from what Paul said. We as a Christian live not by sight, but by faith. Amen. Kita belajar kita hidup oleh iman, dan iman percaya kepada Tuhan, dan iman itu timbul dari kita mendengar firman. Dan jangan sampai mendengar aja, tapi kita harus belajar untuk melakukan. Mungkin saudara pada saat hari ini gagal, keep trying. Proses Tuhan, belajar melakukan firman itu all your life, there is no expiration date. You keep doing it. Saya bisa menyaksikan pengalaman saya betapa begitu Tuhan itu baik. Saudara, I can like David said, taste and see the goodness of God. Amen. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Bagaimana saudara bisa mengecap dan melihat melalui perjalananmu bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan pada saat saudara menghadapi tantangan, ujian di dalam hidupmu engkau lari. Engkau mau meninggalkan Tuhan, jangan. Saudara nggak akan bisa mengecap dan melihat akan kebaikan Tuhan. Jika pada saat itu, if at the time when I lost my job and I felt like God left me and I left God too, I'm not gonna be here. Saya nggak akan ada di sini, saudara. Saya nggak bisa sharing pada saudara. All is because of Him. I can be here bukan karena kekuatan saya. Saya katakan kalau saya flashback semua, saya ingat apa yang terjadi di masa lalu saya. I don't deserve it. Saya nggak layak, Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup saya. There are many things that happen in my life, I don't deserve it. If I think back what I did, I'm not even perfect. I failed Him many times too. But I keep trying to do His will. I keep trying. Saya berusaha dengan
bersandar pada Tuhan. Waktu saya nggak mampu, saya ingat lagi firman. Saya baca lagi firman. Karena apa? Di dalam firman, you will find the strength. Amen. Di dalam firman Tuhan kau akan mendapatkan kekuatan. Mungkin firman yang pada saat hari ini kau dengarkan, kau belum mengalaminya. Tetapi one day, pada saat engkau diingatkan oleh firman, that means God love you. Amen. Tuhan mengasihi each of us, hidupmu. Begitu mengasihi hidupmu, firman-Nya diberikan itu untuk memberikan kita kekuatan, saudara. Untuk menghadapi apa? Hari-hari akhir ini. Saudara, baru kemarin beberapa tahun kemarin COVID. Habis COVID apa? Gak lama Ukraine, perang. Dan disaster happen every single year. Yang barusan terjadi di mana? Di Hawaii. Volcano. Wildfire. If you listen just the news today, you will be scared. Saudara akan merasa ketakutan. Saudara akan merasa lemah. Kan all the news that comes from this world only weaken your faith. Pada saat saudara hanya terfokus akan hal-hal yang ada di sekitarmu, yang ada di dunia, engkau akan menjadi lemah, engkau akan menjadi takut. But there's a good news. Good newsnya itu saudara dapatkan pada saat saudara mendengarkan firman. Amen. That's why the Bible call good news. Gak ada yang berita lain dibilang call good news, right? Only news. But the Bible, they call it a good news. Amen. Karena saudara mendapatkan kekuatan. Dalam Alkitab itu adalah pernyataan cinta kasih Tuhan kepada kita semua. How God wants us to live according to His will because He loves each of us. Kayak seorang ayah mau anaknya mendapatkan hal yang terbaik, benar nggak? That's how God wants happen to each of us. Pada setiap kita, cuma seringkali kita yang nggak mau. Sama kayak contohnya si Eliezer, kadang Om Jimli bilang ini untuk kebaikannya dia nggak mau dengar. Dia mengikuti apa yang dia pikirkan pada waktu itu, oh I want to do this way. Dia nggak mau dengar. Many times that we don't want to listen to God, instead we want to listen to what we wanted to do. Benar nggak? Kita melakukan hal yang mau kita inginkan lakukan, kita nggak mau mendengar firman. Padahal firman diberikan kepada kita untuk kebaikan kita, saudara. Untuk hidup kita ini lurus. Untuk hidup kita sejalan dengan Tuhan. Amin. Pada saat hidupmu going in one accord with God's plan, God's will, Dia akan menyertai kemanapun engkau pergi, sama seperti janjinya kepada bangsa Israel. Dia akan menyertai wherever that you go, He will be with you. Amin. Pada saat engkau berjalan bersama dengan according to His will, berjalan selaras dengan firman Tuhan. Tetapi pada saat engkau berjalan berlawan arah dengan keinginan apa yang Tuhan lakukan, you will fall into struggle. Saudara nggak akan bisa maju karena saudara berlawanan dengan firman. That's why go according to His will, to His path. By what? By live by faith, not by sight. Amen. Ada dua hal yang saya mau bagikan. Bagaimana hidup kita bisa melakukan hal ini. Yang pertama, don't fix on what you see. Jangan saudara hanya terfokus pada sekelilingmu. Untuk saudara bisa hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Jangan saudara hanya fokuskan pandanganmu, pikiranmu kepada keadaan sekelilingmu saja. Tapi fokuskan pada yang di atas. Amin. Fokus pada apa yang di atas. Pada saat saudara
yang saya katakan di awal, saudara hanya fokus kepada sekelilingmu, banyak orang yang mengecewakanmu. Even that's from your family that disappoint you, from your friends, even from your wife or your kids might disappoint you. If you just see everything that around you, you won't be able to live by faith because you only fix on what happened around you. Benar nggak? Pada saat saudaranya melihat sekelilingmu, tapi saudara lupa melihat pada Tuhan, melihat pada apa yang di atas. Saudara nggak bisa hidup oleh iman karena saudaranya memikirkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat saudara khawatir. You won't be able to live by faith if you just fix on what you see. Hal yang kedua, keep your eyes forward. Melihat fokusnya ke depan. Ini sambungan dari yang pertama, bukan melihat apa yang di samping. Saudara fokus on the front. Ada nggak kayak orang pelari ya? Pelari kalau mau berlari tuh fokusnya kemana? Ada nggak orang berlari fokusnya ngeliat ke Elio ke belakang? Nabrak tembok kan? Dia nggak bisa lari secara full speed juga kan? Right? When you run and you just keep looking back, you won't be able to reach the finish line. But instead, keep your eyes forward. Amen. Fokuskan apa yang ada di depanmu. Apa itu? Hal itu. Kekekalan. Amen. Eternity. Fokus apa yang ada di depan. Masalah, challenges, trial can happen. But keep focus on God. Amen. Saya katakan 3 minggu lalu juga, pada saat saudara mengiring Tuhan, nggak dijanjikan saudara nggak akan melewati ujian, tantangan. Benar nggak? Tuhan nggak berjanji saudara nggak akan melewati problem di dalam hidupmu when you follow Jesus. Jesus never promised that He will make everything go smooth once you follow Him. But what He promised is, when you follow Him, He will be with you in every challenges, trials that happen in you. He promised He will be with you. So this is what amazed me. When challenges, trials happen and you are able to finish that with Him, you can see, like David said, taste and see the goodness of God. Saudara akan, waktu saudara melewati hal itu, saudara akan, oh ternyata ini toh Tuhan, betapa Engkau begitu baik dalam hidupku. Pada saat saudara melewati setiap masalah hidupmu bersama dengan Tuhan, saudara, that thing keep me like humble, keep me grounded. Waktu saya lihat, oh kira-kira di depan ini kayaknya bakalan susah. It remind what happened in the past. It remind how good God is. I'm grounded. Saya tetap, I said like, God will help me. God will be able to finish everything because He already done in the past. He will do it the same for you and me. Amen. He will never leave or forsake you. And that's two things that how we can live by faith, not by sight. The first one, like I said before, don't fix on what you see. And the second one, keep your eyes forward.
Amen. Keep it in your heart. Challenges, trials will come to you, but you will become the winner. Amen. When you do not fix on what you see and you just keep forward, keep look at Him. The promise that He has for us. Jeremiah 29:11, I repeat again. He has a good plan for each of us, not plans for evil. Amen. Ini yang boleh saya bagikan, kiranya ini dapat memberkati kita semua dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap masalah di depan. Saya kembalikan ke WL. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Seperti kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan bahwa biarlah kita jangan memakai kekuatan kita sendiri dan kita mau terus memandang kepada Yesus, amin. Karena dialah sumber kekuatan kita, sukacita kita, amin. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Mari angkat tanganmu, katakan bersamamu ya Tuhan. Hanya Kau kekuatan kami Tuhan. Kami sanggup menghadapi setiap ujian yang kami lewati Tuhan. Sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku sekali lagi katakan bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayapnya Tuhan. Dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Dengan iman katakan, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. We are more than a conqueror. Terima kasih ya Tuhan. Kami adalah umat-umat pemenang-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan dengan sayap kasih-Mu Tuhan, Kau akan bawa kami terbang lebih tinggi lagi Tuhan. Mengatasi langit biru Tuhan. Kami akan berjalan di atas masalah kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami kuat bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau saja ya Tuhan, ada kekuatan baru Tuhan. Kami tidak akan terintimidasi. Kami tidak akan takut ya Tuhan. Kami tidak akan khawatir. Karena kami tahu siapa yang ada di pihak kami Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bersama-Mu kami akan berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau mengandalkan ya Tuhan orang-orang yang di sekitar kami. Tapi kami mau tetap Tuhan set our eyes fixed on you oh God. Kami mau tetap memandang kepada Engkau ya Yesus, yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, kekuatan kami.
Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, kami berikan dengan penuh sukacita yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang online, yang rindu untuk memberkati pelayanan GPD New Life Church, bisa melalui Zelle atau QuickPay atas nama gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian ini. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Layak di tinggi jiwaku Tuhan, bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang minggu ini kita belum ada kegiatan dan kita akan kembali beribadah di tempat ini. Nanti malam ada ibadah kedua jam 11 malam. Nanti malam ada ibadah jam 11 dan besok, mohon maaf, hari Senin ada Men's Ministry jam 4.30 di McDonald Hamburger University. Jadi buat saudara-saudara yang rindu makan McDonald dari seluruh dunia, bisa, khususnya pria-pria ya, gitu, bisa berkumpul jam 4.30 di Hamburger University. Dan hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini jam 9 dan ibadah kedua jam 11. Ini saja yang menjadi
pengumuman kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau terima berkat dan anugerah dari Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sama-sama katakan, thank you Jesus. Dan ku pandang Kau di tempatku, kami terkagum Tuhan, kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan, dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu. Amin. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan. Sekali lagi katakan, dan ku pandang Kau di tempatku. Saya undang Bapak Gembala. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih Setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Mari kita angkat tangan kita sebagai seorang anak yang datang kepada Bapa. We are the children of God. We believe God want bless us today. Dengan iman, angkat tanganmu kepada Tuhan. The word of God, firman Allah adalah pegangan kita. Firman Tuhan sudah datang kepada kita. We walk by faith, not by sight. Kita bukan berjalan dengan penglihatan, tetapi kita berjalan dengan iman. Firman Tuhan berkata, engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Dengan iman, angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau mau terima berkat yang daripada Tuhan. May the Lord bless you and take care of you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. May the Lord be kind and gracious to you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. May the Lord look on you with favor and give you peace. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman kami percaya bahwa firman Tuhan ini datang dan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Dan akhirnya ya Bapa, kami tutup ibadah raya kami yang pertama ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Happy Sunday and see you tonight 11 o'clock. God bless you all. Bye-bye.